Shalom semuanya, seluruh pelayan Tuhan, keluarga Allah yang saya kasih dimanapun kalian berada. Welcome di dalam pemuritan online ini. Dan kali ini saya ingin membagikan kepada saudara satu rema yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu roh yang membangkitkan kekuatan. Saya bacakan 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oke, saya ajak saudara untuk bisa menangkap highlightnya adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena di masa seperti sekarang ini, banyak orang Kristen, termasuk pelayan Tuhan, itu sedang dalam kondisi yang lemah. Ya, dan sebenarnya setiap orang pasti mengalami masa-masa yang seperti itu. Bahkan di dalam Alkitab, ya, dicatat Elia sekalipun juga pernah merasa lemah sampai dia mau mati rasanya. Oke. Tuhan Yesus pun juga pernah merasa lemah. Dalam kondisi waktu itu dia hendak disalib, dia bergumul sedemikian rupa sampai dia menitikkan keringat darah. Ya. Jadi kalau saat ini saudara sedang merasa lemah, itu Anda nggak sendiri. Banyak orang lain juga mengalami hal yang sama. Bisa jadi saat ini saudara dalam kondisi yang rapuh dan rentan. Anda ngerasain tubuh saudara rasanya sakit silih berganti. Dan kita heran kenapa kok nggak habis-habis. Habis sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Ada saja yang terjadi. Ada kecemasan, ada kegalauan di dalam hati kita. Tampaknya dari luar kita fine-fine aja, baik-baik aja. Tapi kalau mau jujur nih, kita mengaku sebenarnya kita tidak dalam keadaan yang baik. Tidak dalam keadaan rohani yang fine. Ya, kita nggak baik-baik saja. Ya, ada lagi mungkin di antara saudara yang merasa jenuh sekali dengan kondisi seperti ini. Jenuh dengan firman Tuhan. Jenuh dengan pelayanan. Ya, apalagi kalau dengar khotbah tentang melayani, tentang bersaksi, menyelamatkan jiwa, tentang mandat apostolik, tentang yang terkecil dari kita jadi 1000 dan seterusnya. Rasanya itu muluk-muluk banget buat kita. Rasanya kayak ada penolakan di hati kita. Mikirin diri sendiri aja sudah capek. Kok mikirnya muluk-muluk sekali? Ya, kita rasanya kayak menolak. Ya, rasanya bahkan kalau kita didorong-dorong untuk maju melayani, untuk kita membangkitkan kembali kelompok usaha kita, kalau kita bisa teriak, kita teriak. Bila perlu mungkin kita mau lepaskan semua pelayanan kita. Mungkin itu keadaan saudara sekarang. Bisa jadi juga saat ini ada juga di antara saudara yang sedang punya banyak pertanyaan di dalam benak saudara dan di dalam hati saudara. Karena kalau Anda dengar kesaksian-kesaksian jemaat kita yang lain, yang ini ngalami mujizat, itu ngalami mujizat, ini mujizat, itu mujizat. Padahal kita berpikir, saya juga sudah doa, saya juga percaya, saya puasa, saya melakukan semua yang diajarkan untuk dilakukan, saya sudah lakukan. Tapi kenapa saya nggak ngalami? Ya, dan kadang-kadang itu berdampak sehingga akhirnya kita sendiri rasanya jadi meragukan. Kita sendiri rasanya jadi menolak kalau dengar khotbah tentang mujizat, rasanya nggak enak di hati kita. Ya, kita capek di dalam diri kita. Ya, banyak orang dalam kondisi yang seperti itu, dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang capek sekali di dalam hidupnya. Itu sebabnya hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat Allah sebagai pribadi yang memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh kecapean, bukan roh kelemahan, tapi roh yang mendatangkan kekuatan. Oke, ibaratnya baterai kalau sudah habis diganti baterai yang baru, langsung bertenaga lagi. Ya, ibaratnya saudara belum makan seharian, ya Anda lemas sekali. Begitu dikasih makan, Anda lahap sekali makan, Anda langsung segar kembali. Ya, karena ada energi yang baru. Ibaratnya kayak mobil, kalau bensinnya habis mogok. Tapi ketika diisi bensin lagi, siap untuk jalan lagi. Nah, demikian pula dengan keadaan kita saat ini. Buat saudara yang sedang merasa capek,
buat saudara yang sedang merasa lemah, buat saudara yang sedang merasa jenuh, hari ini lihat dan alamilah Allah sebagai pribadi yang memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Sehingga mulai hari ini capeknya saudara sirna, jenuhnya sirna, ganti dengan roh yang menyala-nyala. Ganti ada kesegaran yang baru, ada pemulihan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau saat ini saudara juga sempat mungkin hampir menyerah, putus asa dengan keadaan yang terjadi dalam hidup saudara, di dalam pekerjaan, mungkin dalam keuangan saudara sendiri. Anda bergumul begitu rupa dalam pernikahan, di dalam keluarga saudara. Apalagi pelayanan juga, masih ada beban, tanggung jawab di dalam pelayanan. Tapi saya berdoa, Anda letih lesunya hari ini, Anda lihat. Ya, Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Sehingga visi saudara yang sudah kandas, dihidupkan kembali. Pengharapanmu yang sudah rasanya habis, dibangkitkan kembali. Ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru, ada roh yang dibaharui dan dipulihkan, siap untuk maju. Kenapa? Karena ada roh yang membangkitkan kekuatan. Oke, mungkin sudah berkata, Pastor Joe, mungkin hal seperti itu mudah buat Pastor Joe. Tapi buat saya nggak semudah itu. Karena saya sudah mengalami kondisi ini cukup lama. Keadaan nggak semakin membaik. Keadaan nggak berubah. Bahkan semakin memburuk, semakin berat keadaan saya. Saya mau bacakan 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab, tolong dengarkan ya, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oke, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya apa? Kuasa Kristus menaungi aku. Anda tangkap itu. Supaya kuasa Kristus menaungi saudara dan saya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kenapa Paulus bisa ngomong jika aku lemah? Maka aku kuat. Bahkan dia ngomong aku lebih suka bermegah di dalam kelemahan, di dalam penderitaan, dalam siksaan, dalam kesukaran. Kenapa? Karena saat dia lemah, itu adalah momen yang terbaik untuk kuasa Kristus turun menaungi dia. Oke, kalau Anda masih ingat kisah tentang Elia yang waktu itu dalam kondisi lemah sampai mau mati rasanya. Justru dalam kondisi seperti itu, kuasa Allah turun menaungi dia. Ya, malaikat Tuhan menampakkan diri sama dia, memberikan roti bakar, memberikan air dalam kendil. Untuk apa? Memberikan kekuatan. Itu roh yang membangkitkan kekuatan. Bahkan satu porsi saja mungkin kurang. Sehingga malaikat itu memberikan double porsi. Dan Alkitab mencatat ketika Elia yang sudah lemah mau mati rasanya itu menerima impartasi roh yang membangkitkan kekuatan. Tiba-tiba ada kekuatan baru yang muncul. Tadinya kekuatan itu nggak ada. Sekarang muncul begitu saja. Ini kekuatan ilahi. Sehingga Alkitab mencatat Elia dimampukan berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Karena ada roh yang membangkitkan kekuatan. Karena ada kuasa Kristus, kuasa Allah yang turun menaungi dia. Saya berdoa saat ini, kuasa Roh Kudus turun menaungi saudara. Anda yang dalam kondisi lemah, capek, jenuh, di dalam nama Yesus, kuasa Allah turun menaungi saudara. Seperti Elia disegarkan. Seperti Elia dikuatkan. Saat ini roh saudara disegarkan. Semangat saudara dikobarkan. Anda dikuatkan kembali. Itu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Waktu dia merasa lemah. Menjelang dia disalibkan. Ya, dia rasanya lemah. Sampai dia menitikkan keringat darah. Tapi justru di momen itu
Alkitab mencatat Roh Kudus, kuasa Allah menaungi dia. Dan itu memampukan Tuhan Yesus sehingga dia bisa berkata, ya Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Dan itu kekuatan yang luar biasa sehingga Tuhan Yesus ya bisa memantapkan dirinya untuk memberikan tubuhnya, darahnya, mati bagi kita di kayu salib sehingga kita yang harusnya binasa tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus bisa menggenapi rencana Allah dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada roh yang membangkitkan kekuatan. Saya mau ngomong sama saudara, tanpa roh yang membangkitkan kekuatan seperti itu, kita nggak sanggup. Secara manusia kita disuruh jalan, disuruh maju melayani Tuhan, kita nggak punya kekuatan. Disuruh mengerjakan mandat apostolik, nggak ada tenaga yang cukup. Apalagi kondisi dunia sedang dalam kegelapan, kekelaman. Apalagi dunia sedang dalam pandemi. Ya, banyak orang sedang capek, mikirin diri sendiri aja capek, apalagi disuruh menolong orang lain jadi berkat buat orang lain. Tapi hari ini, saudara sadari dan tangkap rema ini. Ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus yang sanggup membangkitkan kekuatan di dalam hidup saudara. Dan kalau saudara menangkap impartasi, kepenuhan Roh Kudus, mulai saat ini kekuatan yang baru dibangkitkan di dalam kehidupan saudara. Ini juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Tadi ayat yang kita baca. Ya, waktu dia merasa lemah, dia ada dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Justru kuasa Kristus turun menaungi dia. Sehingga dia jadi kuat lagi. Ya, sehingga melalui hidupnya Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Padahal kalau Anda baca dan renungkan perjalanan pelayanan Paulus, itu tantangannya banyak sekali. Ya, dia ngalami gosip, fitnah, aniaya, karam kapal, ya, dan banyak hal yang lain lagi. Saudaraku, tantangan, hambatan yang luar biasa sekali. Itu kalau enggak karena dikasih kekuatan khusus sama Tuhan, dia putus di tengah jalan. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda enggak terima kekuatan dari Tuhan, Anda putus di tengah jalan. Jadi hari ini di dalam kelemahanmu, buka dirimu sama Tuhan. Biar kuasa Kristus turun menaungi saudara. Dan membangkitkan kekuatan yang baru dalam hidup saudara. Sehingga Anda nggak putus di tengah jalan. Sehingga Anda nggak gagal di tengah jalan. Sehingga saudara bisa berjalan sampai garis finish. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Oke? Kenapa? Karena ada roh yang membangkitkan kekuatan. Nah pertanyaannya, kita harus mulai dari mana? Apa yang harus kita lakukan? Supaya Roh Kudus turun menaungi kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Kita baca ayat terakhir, Yesaya 40 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Oke, tidak terduga pengertiannya. Jadi Tuhan itu punya kekuatan yang tidak terbatas. Karena itu dia nggak capek, dia nggak lesu. Ya, kalau kita manusia terbatas, ada kalanya capek, ada kalanya lemah dan lesu. Ya, nah sekarang ayat 29, Anda yang sedang lemah dan lesu. Ini pesan Tuhan buat kita. Dia memberi kekuatan. Ini roh yang membagikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lemah, menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung karena kehabisan energi. Gak punya kekuatan lagi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kuncinya saudaraku, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Karena ketika saudara menanti-nantikan Tuhan, ada dapat kekuatan baru. Itu sebabnya juga Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menanti-nantikan dia di loteng atas di Yerusalem. Supaya apa? Roh Kudus turun menaungi dia.
untuk mereka bisa mengerjakan mandat apostolik. Tuhan Yesus tahu kalau murid-muridnya belum dinaungi oleh Roh Kudus, maka mereka punya kekuatan yang cukup. Mereka mau terbang malah kandas. Oke, mereka berlari cepat lesu. Mereka berjalan cepat lemah. Kenapa? No power, no movement. Nggak ada kekuatan baru, nggak ada kegerakan yang bisa terjadi. Nggak ada progres, nggak ada terobosan, nggak ada kemenangan. Jadi Tuhan Yesus suruh mereka menantikan sampai Roh yang membagikan kekuatan itu turun atas mereka. Dan begitu turun atas mereka, mereka dimampukan untuk bisa terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Berlari tidak jadi lesu, berjalan tidak jadi lelah. Jadi hari ini saya ajak saudara, ayo menantikan Tuhan. Sampai kuasa Roh Kudus turun menaungi saudara, itu yang pertama. Yang kedua, jadilah ranting yang terus menempel pada pokok anggur. Sehingga aliran kekuatan yang baru yang diimpartasikan sama saudara itu non-stop, gak henti-hentinya. Terus kekuatan itu mengalir. Terus kita dibaharui, disegarkan. Nah, kalau alirannya terus mengalir, gak berhenti-berhentinya, ya maka saudara akan seperti Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 ini. Jadi pribadi yang berjalan tidak jadi lelah, berlari tidak jadi lesu, terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Oke, jadi saya tantang saudara, ayo saudara menanti-nantikan Tuhan. Dan yang kedua, nempel terus. Jangan sampai terlepas. Melekat sama Tuhan dan terima kekuatan yang baru. Maka saudara akan mengalami kegerakan demi kegerakan dan terobosan demi terobosan yang luar biasa terjadi di dalam hidup saudara. Salam kegerakan, Tuhan memberkati.